Kalian pasti pernah dengar jokes cara menipu Gen Z di internet. Pertama, kasih foto random. Dua, kasih layout shape kotak berwarna putih. Ketiga, tulis informasi random yang sumbernya ngawur. Dan kasih nama media di pojok kanan bawah. Terakhir, bikin caption pakai bahasa ala-ala Inggris. Dan hasilnya banyak Gen Z bakal percaya dan langsung merepost berita tersebut ke sosial media mereka. Dan ya, ternyata fenomena ini biasa disebut sebagai tren homeless media, sebuah media yang memang tidak terikat dengan pers dan komunitas jurnalis. Selain itu, kenapa sih berita-berita begini yang disalahin malah Gen Z? Jadi selamat datang di segmen Belajar Aja. Sebelum kita masuk ke bagian Gen Z dan kerandoman kejadian akibat konten media-media berita tren, coba kita fokus ke apa itu homeless media. Sesimpel kalau artinya adalah sebuah media yang tidak memiliki tempat tinggal. Loh, maksudnya gimana? Ya, umumnya media berita seperti Tempo, Kompas, TV One, dan media mainstream lainnya itu merupakan media yang sudah terhubung dan terverifikasi dengan Dewan Pers, di mana media-media tersebut tentu dilindungi oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, Kode Etik Jurnalistik yang mengatur etika dalam penggunaan dan perlindungan data pribadi, dan lain-lainnya. Jadi kalau ada kejadian apa-apa kepada perusahaan media dan para jurnalisnya, sudah pasti banyak yang backup. Dan homeless media itu kebalikannya. Seakan-akan emang medianya nggak punya tempat tinggal karena tidak dilindungi oleh apapun. Dimana secara harfiah, karena homeless media tidak terhubung dengan Dewan Pers, tentu saja ibaratnya ini kayak media freelancer aja, dimana dia bakal upload berita-berita sesuai kemauan mereka tanpa peraturan apapun dan tanpa perlindungan apapun. Seakan-akan tidak punya tempat tinggal. Dan apakah kalian pikir kalau contohnya itu hanyalah akun-akun sosial media seperti Volkatif, Ahquat, dan yang kawan-kawannya? Tentu saja tidak. Ada pula contoh-contoh lain seperti akun-akun sosial media yang memiliki nama spesifik daerah kalian. Info Jakarta, Info Bandung, Info Cirebon, dan info-info daerah lainnya. Atau namanya ya gaul-gaul dikit, Jakarta Keras, Jogja Keras, dan sejenisnya lagi. Pokoknya media-media berita yang namanya aneh yang kalian lihat di sosial media itu bisa dibilang homeless media. Dan gue bakal jabarin keunggulan berita dari homeless media ketimbang media mainstream dulu. Yang pertama adalah infonya lebih cepat update ketimbang media mainstream. Karena biasanya akun-akun ini ketika mendapatkan berita seperti berita kebakaran, bencana alam mikro, kejadian maling di daerah spesifik, dan lain-lain sudah pasti langsung dibuat narasi dan di-upload. Udah gitu makin cepat lagi, karena biasanya admin media-media ini dapat kabar berita dari para followers-followersnya yang emang kebetulan sedang berada di tempat kejadian. Berbeda jauh dengan media mainstream, karena yang namanya media mainstream pasti harus di-riset lagi. Apakah beritanya layak untuk ditampilkan? Apakah infonya sudah lengkap? Dan detail-detail lainnya. Jadinya wajar aja berita mainstream biasanya telat untuk urusan berita-berita yang bersifat spesifik. Dan itu akan masuk ke keunggulan kedua, yakni medianya memang kadang spesifik banget. Media mainstream tentu saja hanya akan membuat berita-berita yang sifatnya itu global atau ya semua orang tahu, seperti politik, bencana alam yang skalanya besar banget, kejadian-kejadian heboh, dan lain-lain. Tapi akun-akun homeless media tentu saja karena kadang namanya adalah pakai nama-nama daerah atau bahkan kecamatan tertentu, tentu berita-berita heboh yang skalanya kecil di daerah spesifik tersebut pasti akan diupload oleh mereka. Dan yang diuntungkan di sini adalah warga-warga yang memang tinggal di daerah tersebut. Dan keunggulan terakhir adalah kalau memang homeless media tadi nggak membahas spesifik berita-berita lokal daerah, mereka biasanya membuat berita-berita unik mereka sendiri. Biasanya berita-berita luar negeri yang lagi heboh, mereka ambil dan diupload. Atau berita-berita tentang riset-riset hal random. Pokoknya berita-berita random dan receh yang mungkin sedikit bisa menghibur bisa diupload oleh para homeless media ini. Yang tentu mereka tidak semua nonton berita-berita mainstream yang berita-beritanya itu serius terus.
Dan faktanya, nyatanya dari keunggulan tadi, jurnalis yang terverifikasi oleh Dewan Pers mendapatkan keuntungan juga. Karena ketika mereka melihat berita-berita yang diupload oleh para homeless media di sosial media yang gampang banget viral ini algoritmanya, tidaknya terkadang media mainstream ada bahan berita dari mereka juga. Dan ya tentu dari statement tadi, kedengarannya sangat menguntungkan dan tidak saling merugikan. Tapi seperti biasa, ayo coba kita lihat sisi yang lain. Apalagi mana ada jika sebuah hal memiliki keunggulan tapi tidak memiliki kekurangan. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi sebuah keunggulan, keuntungan tentang homeless media, sekarang kita masuk ke dimana homeless media ternyata memiliki lebih banyak kekurangan. Pertama yang sudah pasti adalah rentan sekali untuk misinformasi atau disinformasi, di mana biasanya media mainstream mengirim banyak wartawan dan jurnalis ke tempat di mana berita itu sedang terjadi, sehingga bisa tahu sumber detail kejadian atau risetnya. Masalahnya homeless media itu cuma perusahaan media independen yang kalau emang belum besar-besar amat, ya jurnalis yang resmi aja pasti nggak punya. Toh medianya aja juga memang tidak terhubung oleh Dewan Pers, sehingga media-media homeless ini biasanya mendapatkan berita-berita dari sumber-sumber yang sifatnya abu-abu. Bahkan biasanya mereka saling repost berita dari akun-akun sebelah, sehingga berita-berita yang kalian lihat di media-media ini itu sumbernya tentu kadang nggak jelas, atau ya sumbernya malah dari berita mainstream itu sendiri. Yang akhirnya karena semua itu, media ini tentu saja rawan banget terjadi salah kata atau salah informasi, bahkan berujung hoax. Dan ya sudah berkali-kali kejadian pada media-media homeless di sosial media kayak Volkatif dan kawan-kawan, yang ternyata beritanya itu kurang lengkap, setengah-setengah, salah info, salah bahasa, dan bahkan hingga hoax. Dan ini tentu merugikan masyarakat yang literasinya itu males. Dan disinilah biasanya orang-orang malah mengejek Gen Z, dikarenakan memang menurut dalam materi presentasi penredtech.id, Insaf Albert Tarigan mengungkapkan caption yang pendek tapi padat, foto yang kelihatannya bisa bercerita, namun tetap memperhatikan etika jurnalistik. Yang itu semua merupakan formula dari homeless media. Dan dari statement tadi tentu saja orang-orang akan menganggap Gen Z yang memang katanya sudah menguasai dunia internet pasti gampang dibohongi oleh media-media berita-berita dari homeless media tadi. Padahal faktanya tidak sepenuhnya benar. Memang ia di sosial media yang terlihat menyukai banyak melakukan komen di postingan-postingan media homeless ini adalah Gen Z. Tetapi semua generasi pun ia juga kena. Gak jarang gue lihat bapak-bapak atau ibu-ibu boomer yang kebawa suasana pada postingan-postingan yang sama. Jadi ya semua generasi emang bisa kena semua. Karena yang terpenting adalah kemampuan berpikir orangnya lagi. Apakah memiliki literasi yang tinggi dan mau untuk mencek ulang beritanya kembali. Karena ya lagi-lagi berita-berita di homeless media itu umumnya setengah-setengah dan karena kurang fleksibelnya dan power yang media homeless itu miliki. Kekurangan selanjutnya tentu saja merupakan kekurangan yang memang sifatnya resiko aja. Seperti homeless media-media ini bisa dituntut dengan bebas jika terindikasi menyebarkan hoax. Dan media-media ini tentu tidak dilindungi oleh peraturan Dewan Pers, sehingga resiko-risiko jurnalis yang berbahaya tentu saja berpotensial terjadi kepada media-media ini. Lalu media seperti ini katanya rawan banget jadi buzzer pemerintah atau kubu-kubu tertentu, karena memang mereka juga open endorse dan promosi apapun itu. Tapi pada akhirnya tentu itu merupakan kekurangan yang memang ada karena semua berita dari media tadi dikelola oleh perusahaan independen dan bukan perusahaan yang diawasi oleh Dewan Pers. Nyatanya sisi gelap seperti jadi media buzzer atau media hoax juga bisa saja terjadi di media mainstream yang padahal udah diawasi langsung oleh Dewan Pers. Karena memang dasarnya kita sudah hidup di zaman dimana kita terlalu banyak mendapatkan atau mengkonsumsi informasi atau biasa disebut dengan information overload, yang tentu itu juga bisa berpengaruh ke cara berpikir kita. Jadi pandai-pandai meriset ulang berita mau di media apapun itu. Jangan terlalu berpatut terhadap media mainstream ataupun homeless media aja. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian adalah orang-orang yang suka dengan media-media seperti ini atau malah justru anti? Silahkan komen juga. Secara kesimpulannya ujung-ujungnya semua media berita itu sama aja.
bad news is good news, dan tujuan mereka adalah sama-sama mencari rating dan mendorong sebuah opini atau isu tertentu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri, apakah kita sanggup menghadapi itu semua agar kita bisa terhindari dari berita-berita pembodohan dan berita hoax. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.